Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya, belajar bersama Mbak HA, belajar fisika. Oke. Nah, adik-adik semua yang ada di rumah, kali ini kita akan mencoba membahas tentang bab bunyi, khususnya materi efek Doppler ya. Jadi efek Doppler ini terjadi kalau kita misalkan mendengar frekuensi yang berubah. Jadi semakin mendekat atau semakin menjauh, sebenarnya kan frekuensi bunyi yang kita dengar itu berubah. Jadi contoh kalau kita mendengar ambulans nih, nah ada mobil ambulans membunyikan sirenenya, semakin lama kan frekuensinya berubah tergantung dia semakin mendekat atau semakin menjauh. Nah, berarti kan mempengaruhi nilai frekuensi. Nah, disitulah kita bisa menghitung berapa frekuensi yang kita dengar. Nah, itu namanya efek Doppler gitu ya. Nah, perhatikan untuk efek Doppler sebenarnya yang harus kalian kuasai itu adalah bisa gini. Kalian harus bisa menentukan nilai kecepatannya itu bernilai plus atau bernilai minus seperti itu ya. Nah, contoh nih, saya akan taruh di sini ada P. P itu adalah pendengar ya. Kemudian kalau S itu adalah sumber. Jadi kalau saya ilustrasikan tadi mobil ambulans, berarti mobil ambulans membunyikan sirine berarti berlaku sebagai sumber. Kita berarti sebagai pendengar seperti itu ya. Nah, kemudian perhatikan jika pendengar lihat panahnya. Jika pendengar ke kiri, berarti ini kan menjauhi. Jika pendengar menjauhi sumber, maka nanti kita tuliskan V pendengarnya bernilai negatif. Jika pendengar mendekati sumber, maka VP-nya kita tulis positif. Bagaimana kita menghafalkan minus plusnya? Kalian kan punya arah kiri itu sumbu X negatif dan arah kanan itu sumbu X positif. Nah, lihat saja kalau P menjauhi sumber, P ke kiri, O ke kiri ke daerah negatif, berarti kita beri tanda negatif. Gitu saja cara mengingatnya. Kalau P mendekati sumber, pendengar mendekati sumber, ke kanan berarti menuju ke arah X positif, berarti kita beri VP-nya positif. Begitu ya. Berarti sama untuk sumber, jika sumber mendekati pendengar berarti mendekati ya, berarti menuju ke arah X negatif, berarti kita beri minus. Kemudian kalau ini berarti VS-nya kita beri tanda plus seperti itu. Nah, sekarang rumusnya, berarti rumus frekuensi dari efek Doppler. Misalkan yang diketahui berapa frekuensi pendengar. Nah, berarti kita tuliskan kalau ini P, yang di atas berarti V plus minus VP. Yang di bawah V plus minus VS dikali Fs. Nah, seperti itu rumus efek Dopplernya. Coba kita terapkan ya. Kita terapkan pada contoh soal yang sudah saya siapkan. Saya tulis penyelesaiannya di samping saja. Nah, sebuah truk bergerak dengan kecepatan, berarti V, 36 km per jam. Di belakang sepeda motor. Pada saat truk mengeluarkan bunyi klakson, jelas berarti ini kecepatan truk, berarti kecepatan sumber. Kita tulis seperti itu. Nah, 36 km per jam tidak boleh kita masukkan ke rumus, harus kita ubah meter per second. Berarti 36 kilometernya ubah ke meter, berarti dikali 1000, 1 jamnya menjadi second, 3600 second gitu ya. Berarti boleh kita coret 3600 berarti sisa 10 saja. Berarti 10 meter per second gitu ya. Kemudian pada saat truk mengeluarkan bunyi klakson dengan frekuensi, berarti frekuensinya truk klaksonnya sumber berarti 1000 Hz.
Pengemudi sepeda motor membaca speedometer menunjukkan angka, berarti V pendengarnya 72 km per jam. Kita ubah lagi, berarti 72.000 meter per 1 jamnya 3.600 second, gitu ya. Berarti jadi 20 meter per second. Maka pengemudi, nah ini apabila kecepatan bunyi, berarti V-nya 340 kecepatan bunyi di udara, meter per second, maka pengemudi sepeda motor akan mendengar klakson pada frekuensi, berarti FP-nya berapa? Begini, kita harus bisa menentukan posisi pendengar dan sumbernya di mana. Jadi kalau kita cek ya, kita coba gambarkan. Jadi ada, nah tadi ini sebuah truk bergerak dengan kecepatan 36 km per jam di belakang sepeda motor. Berarti sumbernya yang di belakang sepeda motor. Misalkan arahnya ke kiri ya, berarti sumber di belakang sepeda motor, di belakang pendengarnya. Berarti ini ke sini dan yang ini ke sini. Arah gerak motornya berarti ke sana. Berarti kan ini di arah belakang gitu kan ya. Berarti sehingga kita bisa tulis VS-nya, berarti VS-nya kita tulis negatif, VP-nya juga kita tulis negatif. Nah, di sini baru kita bisa tuliskan FP sama dengan V, tidak perlu kita tulis plus minus, langsung saja, berarti min saja. V min VP per V min VS dikali Fs. Nah, seperti itu. Jadi Anda harus tahu yang mana yang plus, yang mana yang minus. Acuannya adalah boleh mengingat gambar ini. Gitu ya. Sehingga kita bisa masukkan V-nya berarti 340 dikurangi VP-nya 20 per 340, VS-nya tadi 10 dikali Fs-nya 1000, berarti 320 per 330 dikali 1000. Nah, hanya nolnya saja yang bisa kita coret ya. Berarti 32.000 dibagi 33. Kalau Anda hitung dengan penuh ketabahan, hasilnya adalah 969,6969 terus seperti itu. Jadi kita tulis sama, kita bulatkan 970 Hz. Nah, ini dia jawabannya. Mudah bukan? Mudah lah. Anda hanya perlu dituntut bisa menggambarkan di mana sumber dan pendengarnya, seperti itu. Nah, sekarang Anda coba latihan soal yang sudah saya sediakan ini. Selamat menikmati, selamat mempelajari, semangat belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.